Selamat pagi pemirsa Sriwijaya TV, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, senang sekali hari ini kami kembali hadir menjumpai Anda dalam program talk show kesayangan kita semua, Cerita Wong Kito, Cerita Kito Galo. Nah, tentunya kali ini kita tidak sendiri ya Kak Senia? Betul sekali Kak Karim. Kita sudah kedatangan sosok inspiratif, yaitu dari dunia yang mengedukasi tentunya, yaitu dari Dinas Kepala Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Muhammad Zaki Aslam, SIP, MSI. Selamat datang Bapak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat walafiat. Kita mau ngobrol santai dulu nih tentang sosok Bapak Zaki. Karena ya Pak, Bapak Zaki ini juga dikenal gitu dengan pemimpin yang baik dan punya fondasi yang kuat gitu ya di rumah. Tentunya di keluarga. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya kita ngomongin fondasi yang kuat gitu Pak ya, itu berhubungan sama peran Bapak Zaki sendiri gitu, nilai kehidupan. Nah, jadi apa Pak nilai kehidupan yang paling Bapak pegang dalam membina sebuah keluarga? Baik, terima kasih Mbak Karima sama Mbak Senia. Betul. Jadi ya sebagai kita umat beragama, terutamanya ya pasti dalam kehidupan sehari-hari kita berharap kita senantiasa selalu di dalam tracknya siar-siar agama, nilai-nilai keluhuran, budaya yang ada di wilayah kita. Jadi ya semaksimal mungkin kalau bisa kita 24 jam secara disiplin untuk baik secara pribadi kepada keluarga dan juga kepada lingkungan kerja dan masyarakat. Nah, itulah yang menjadi nilai ataupun pegangan hidup kita dalam, kalau di Islam itu kan kalau mau bahagia dunia dan akhirat ya dengan tidak terlepas dari tuntunan agama Islam. Gitu. Berarti Bapak menyeimbangkan antara pekerjaan dengan keluarga itu Pak ya? Iya harus. Betul sekali. Ini Pak, kalau misalnya keluarga itu sebagai pondasi utama, menurut Bapak itu bagaimana Pak dalam dunia pemerintahan ataupun di aktivitas pekerjaan Bapak? Nah, keluarga ini kan kalau menurut saya ada keluarga inti, ikatan pertalian darah, ada juga keluarga yang bersinggungan dengan sosial masyarakat kita, ada juga dengan hubungan perkawinan. Jadi kalau yang keluarga inti ya pasti hubungan darah ya. Jadi ayah, ibu atau orang tua atau istri, anak-anak kita di rumah. Kemudian kalau hubungan perkawinan ya mungkin dari iparnya atau dari kalau bahasa kita itu besan, nah dari hubungan yang lain. Kalau sosial masyarakat ini lebih banyak lagi, mulai dari tetangga, karib kerabat, rekan kerja dan lain sebagainya. Ini semua keluarga, walaupun perlakuan dan ininya berbeda-beda. Yang paling utama adalah keluarga kita inti. Di sanalah tempat kita mencari solusi yang terbaik, mendapatkan kenyamanan, keamanan di dalam ini, kita mendapatkan motivasi. Jadi keluarga inti itu sangat-sangat ya, kalau di kita itu sampaikan bahwa itu merupakan harta terbesar. Kalau istri itu menjadi perhiasan terindah dunia, bahkan mungkin nanti bisa membawa kita ke akhirat kan. Anak-anak pun begitu. Oke, itu akan menjadi keluarga yang bahagia. Iya. Kita menangkap bahwa sedikit keluarga itu adalah bagian dari semuanya, dari kelelahan kita ketika kita pulang. Betul. Sedikit lega gitu, walaupun mungkin masih ada di pekerjaan nih Pak. Menjadi motivasi sangat besar. Benar sekali. Oke, kita bahas yang sedikit lebih ringan lagi di tengah kesenggangan Bapak bekerja. Mungkin ada waktu luang untuk mengisi dengan hobi nih Pak. Nah, apa sih Pak hobi Bapak di waktu senggang? Hobi utama nih. Hobi utama. Kalau dari kecil itu hobi ini ya hampir sama lah seperti yang lain. Olahraga. Nah, iya. Olahraga apa nih Pak kalau boleh tahu? Kalau dari kecil itu, kalau kecil-kecil ya
biasa gue sama teman itu bola. Tapi setelah ini bisa main sepeda, akhirnya sepeda. Oh, sepeda. Kemudian renang. Wah, renang. Kebetulan nih Pak, saya ini suka juga nih Wah, renang. alhamdulillah. Jadi yang sampai sekarang terpakai ya sepeda, renang gitu. Dengan walaupun capek tetap harus menyempatkan untuk ya, olahraga ini kan capek tapi mudah-mudahan menjaga kesehatan, stamina kita sendiri dalam rangka kita beraktivitas gitu. Mungkin Kalau selain olahraga, Pak? Selain olahraga? Ya, kalau dari kecil ya orang tua selalu membelikan saya buku. Jadi walaupun bukan buku yang tebal-tebal, tapi ya artinya di orang tua membiasakan kita untuk membaca, mengisi waktu luang itu dengan apa namanya, membaca, dan sehingga bisa mendapatkan informasi ataupun pengetahuan lainnya dari pembaca. Ya, itu berarti sudah membangun dunia literasi sejak dini, betul kan Pak? Iya. Jadi dari kecil itu udah disuguhin ya membaca, betul. Emang harus dari kecil ya Pak membaca. Jadi besarnya kita memahami gitu. Oh, jadi dijadiin membaca itu sebagai sebuah hobi lah ya. Harus dibiasakan, karena ya walaupun dengan apa ya, dengan tema-tema buku yang berbagai macam, tapi membaca ini awal dari kegiatan literasi lainnya. Jadi menulis itu harus membaca dulu. Kita membuat karya-karya sastra lainnya juga, mungkin pantun, puisi juga harus membaca. Jadi bukan hanya baca ini saja kan, berkaitan dengan ilmu eksak juga harus tekun belajar membaca. Dari hal membaca itulah berkembang kegiatan-kegiatan literasi lainnya. Sekali. Jadi banyak ya Pak perkembangan dengan kita membaca, diawali dari membaca. Jadi makin banyak juga ya kosakata yang kita dapat dari membaca sendiri. Kadang-kadang habis membaca tuh baca buku itu dibawa kita untuk menghayal sesuatu. Ini kondisinya seperti ini, kecuali dengan cerita bergambar kan. Tapi kita bisa menghayal. Nah, itu suatu berimajinasi itu jadi menguatkan satu daya pikir, pengembangan literasi juga itu. Nah, kira-kira nih Pak, tadi Bapak hobinya tadi olahraga, membaca. Nah, kira-kira ada nggak sih Bapak ikut komunitas atau organisasi ya yang untuk menyalurkan hobi Bapak tersebut? Saya kalau komunitas itu tidak terlalu ikut, tetapi sering berkumpul saja. Kalau sepeda, kebetulan karena memang lagi kemarin boomingnya sepeda, goes, dan kebetulan ya kami di alumni SMA Under 3 ini ada Semanta Goes namanya. Saya ikut di sana, lebih sering di situ. Tapi bersama teman-teman lain, itu juga sering bersepeda. Kalau yang lain-lain untuk baca kita nggak, seperti biasa-biasa aja lah dengan anak-anak di rumah aja. Ya, berarti seneng goes juga ya Pak? Iya. Sama orang tua aku di rumah juga hobi Pak, bersepeda gitu ya. Nanti boleh, itu komunitasnya bareng-bareng itu boleh Pak. Udah mau gabung ya? Iya. Jadi kalau untuk olahraga yang untuk sudah usia yang lebih dewasa, 50 ke atas, itu lebih ditekankan untuk yang jalan kaki kan. Kemudian yang salah satunya adalah sepeda ataupun renang itu. Jadi ya alhamdulillah hobi yang dari kecil bisa terus dibawa sampai ke Biasa ya Kak. Jadi walaupun banyak kerjaan sebagai menjabat juga sebagai Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, masih sempat-sempatnya Kak menyalurkan hobi nih dengan olahraga, tadi membaca juga ya Pak. Waduh pemirsa Sriwijaya TV, masih banyak sekali nih yang mau kita obrolin dengan Bapak Zaki. Nah, nanti di segmen selanjutnya kita bakal ngomong nih tentang dunia perpustakaan dan juga kiprah dari Bapak Zaki. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cerita Wong Kita, Cerita Kita Galau.